Hulu ledak nuklir merupakan senjata pemusnah massal yang mampu menghancurkan sebuah kota serta membunuh hingga jutaan orang. Ledakan senjata nuklir juga berdampak panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang karena kontaminasi radioaktif yang masih dapat memakan korban hingga bertahun-tahun setelah ledakan. Misalnya saja sebuah senjata nuklir diledakkan di kota New York, sebanyak 583.160 orang diprediksi akan tewas dalam sekejap. Hingga saat ini senjata nuklir hanya pernah digunakan sekali, yaitu oleh Amerika Serikat AS pada tahun 1945 di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Dua ledakan di dua kota itu mengakhiri Perang Dunia II. Selain AS, beberapa negara di dunia telah melakukan uji coba nuklir walau belum secara langsung menggunakannya dalam perang. Uni Soviet terakhir kali menguji senjata nuklir tahun 1990. Menurut Asosiasi Pengendalian Senjata, sejak Uni Soviet runtuh tahun 1991, hanya beberapa negara yang telah melakukan uji coba senjata nuklir. AS terakhir kali melakukan uji coba tahun 1992, China dan Prancis tahun 1996, India dan Pakistan tahun 1998, dan Korea Utara tahun 2017. Menurut data dari lembaga Statista, sejauh ini hanya 9 negara di dunia yang memiliki senjata nuklir. Negara-negara itu adalah Rusia, AS, China, Prancis, Inggris, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Per Januari 2023, total hulu ledak yang dimiliki ke 9 negara itu sekitar 12.500 jumlahnya. Dari jumlah tersebut, 90% diantaranya milik Rusia dan AS. Rusia merupakan negara dengan jumlah hulu ledak nuklir terbanyak di dunia, yaitu 5.889 hulu ledak yang telah dikonfirmasi. Rusia mengalahkan AS yang hanya memiliki 5.224 hulu ledak nuklir. Kepemilikan senjata nuklir sebenarnya telah lama menjadi perdebatan internasional karena besarnya daya rusak yang dimilikinya. Pada Juli 2017, Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk menyetujui perjanjian pelarangan senjata nuklir atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau TPNW. Ada 139 negara yang mendukung perjanjian tersebut dan menentang kepemilikan senjata nuklir. Namun ada juga negara-negara yang tidak menyetujui perjanjian itu, termasuk dua negara dengan kepemilikan senjata nuklir terbesar di dunia, yaitu Rusia dan AS. Menurut International Champions to Abolish Nuclear Weapons atau ICANW, baik AS dan Rusia sama-sama belum menandatangani dan meratifikasi TPNW. Rusia secara konsisten menentang seruan Majelis Umum PBB agar semua negara segera menandatangani, meratifikasi atau menyetujuinya sedini mungkin. Rusia bahkan juga tidak berpartisipasi dalam negosiasi TPNW. Bersama dengan negara-negara lain yang juga memiliki senjata nuklir, Rusia mengatakan bahwa mereka tidak menerima klaim apapun bahwa atau TPNW berkontribusi terhadap pengembangan hukum kebiasaan internasional. Rusia meminta semua negara yang mempertimbangkan untuk mendukung perjanjian tersebut untuk memikirkan secara serius implikasinya terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan pada tahun 2019 bahwa tujuan penghapusan senjata nuklir tidak dapat dicapai dengan metode sepihak dan agak arogan yang menjadi dasar dokumen atau TPNW itu. Rusia bersikeras untuk tetap mempertahankan bahkan memperkuat persenjataan nuklirnya. AS melampirkan dalam Nuclear Posture Review tahun 2022 bahwa Rusia dan China sedang memperluas dan memodernisasi kekuatan nuklir mereka. Tidak hanya itu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyatakan adanya kemungkinan akan melakukan uji coba senjata nuklir kembali jika AS melakukan terlebih dahulu. Tahun lalu, Putin menandatangani undang-undang yang menarik ratifikasi perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT Rusia. Tidak hanya uji coba, kemungkinan senjata nuklir akan digunakan Rusia dalam penyerangan juga telah tercantum dalam doktrin nuklir yang dirilis tahun 2020. Dalam doktrin ini dijelaskan bahwa senjata nuklir akan digunakan sebagai serangan balasan untuk pihak-pihak yang terlebih dahulu menyerang dan mengancam kedaulatan Rusia dengan nuklir ataupun senjata pemusnah massa lainnya dan senjata konvensional. Sementara itu, Information Technology and Innovation Foundation atau ITIF dalam laporannya menyebut China menjadi salah satu negara yang terdepan dalam kekuatan energi nuklir. Perusahaan atau pengembang nuklir di China bahkan dinilai jauh lebih maju dibandingkan negara-negara barat. Kekuatan China itu dipercaya diperoleh dari strategi dan koordinasi pemerintah yang solid dalam menyediakan pembiayaan ekstensif dan koordinasi sistematik. Ada beberapa hal yang menjadi kekuatan baru di China dibanding negara lain yang disorot dalam laporan per Juni 2024 itu, diantaranya sebagai berikut. China berencana membangun 150 reaktor nuklir baru antara tahun 2020 dan 2035, dengan 27 diantaranya sedang dibangun dan rata-rata jangka waktu konstruksi untuk setiap reaktor adalah sekitar 7 tahun, jauh lebih cepat dibandingkan kebanyakan negara lain.
Cina telah memulai pengoperasian reaktor nuklir generasi keempat pertama di dunia. Cina juga menyatakan bahwa mereka telah mengembangkan sekitar 90% teknologinya. Cina memimpin dan pengembangan dan peluncuran reaktor moduler kecil atau SMR yang menghemat biaya. Secara keseluruhan, para analis menilai Cina kemungkinan berada 10 hingga 15 tahun lebih maju dibandingkan Amerika Serikat dalam kemampuannya mengerahkan reaktor nuklir generasi keempat dalam skala besar. Para analis menilai bahwa Amerika dan Cina kemungkinan besar setara dalam hal upaya pengembangan teknologi fusi nuklir. Berdasarkan publikasi ilmiah mengenai energi nuklir, Cina menempati peringkat pertama dalam indeks HAL, sebuah metrik yang umum digunakan untuk mengukur dampak ilmiah dari publikasi jurnal. Dari tahun 2008 hingga 2023, pangsa Cina atas seluruh paten nuklir meningkat dari 1,3% menjadi 13,4%. Cina pun memimpin dalam jumlah permohonan paten fusi nuklir. Tak jauh berbeda, laporan tahunan Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI juga menyatakan Cina mengembangkan kekuatan nuklirnya lebih cepat dibandingkan negara lain. Menurut laporan itu, Cina menambahkan 90 hulu ledak dalam persediaan nuklirnya, sehingga totalnya mencapai 500 hulu ledak pada Januari tahun ini. Jumlah total ICBM yang saat ini dimiliki Cina tersebut telah berjumlah sekitar 238. Jumlah ini dapat melampaui kepemilikan AS yang berjumlah 800 atau bahkan Rusia yang berjumlah 1244 dalam 10 tahun ke depan. Laporan itu mengatakan Cina sedang membangun sekitar 350 silo baru untuk rudal balistik berbasis barat. Jika Cina mengisi setiap silo baru yang sedang dibangun dengan rudal berhulu ledak tunggal, maka dalam dekade berikutnya, Cina akan meningkatkan jumlah hulu ledak yang dapat digunakan pada ICBM-nya menjadi sekitar 650. Rupiah.